warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Mikin di sini. Kayak sama kita. Ambil aja Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Ayyuhal ahibbai fillah. Katakanlah kita telah bicara dars yang lalu di bab tentang menjaga adab antara suami dan istri. Alhamdulillah kita bahas hak-hak istri, dan selanjutnya kita bahas yang halaman 175. Semoga Allah menjadikan kajian ini manfaat berkah. Amin Allahumma amin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang mulia, kita sampai pada 175. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari api neraka. Ayat ini di surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Ta'ala menjadikan syariat untuk seorang laki-laki rijal tanggung jawab kepada keluarganya. Kalau kemarin kita bahas hak-hak istri terhadap suami, di antara hak istri adalah dijaga oleh suaminya dari neraka, yaitu ahlikum. Artinya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dikhususkan banyak kepada seorang suami dan juga bisa berlaku kepada istri bila tidak ada suami, yaitu untuk melihara dirinya dan keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Lalu bagaimana cara melihara keluarga supaya tidak kena siksa neraka? Ali bin Abi Thalib memberikan makna, kata Ali, makna melihara keluarga adalah mengajarinya ilmu agama dan mengajarkan adab akhlak kepadanya. Kata Ali bin Abi Thalib, maksud ayat ini adalah memelihara keluarga dari neraka, yaitu mengajarkan ilmu agama dan mengajarkan adab-adab akhlak. Ini menurut beliau. Kalau menurut Ibnu Abbas dan juga Qatadah, salah tabi'in yang lain, makna menjaga keluarganya adalah memerintahkan taat kepada Allah dan melarang maksiat. Melarang maksiat kepada Allah Ta'ala. Secara umum berarti seorang pimpinan keluarga wajib menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Dengan cara apa? Yaitu taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Caranya diantaranya mengajarkan ilmu kepadanya, kepada keluarganya, menerangkan akhlak, mengajak berzikir, wasiat sholat, selalu menyeru pada ibadah, berzikir kepada Allah. Ini cara-caranya. Tapi secara umum kata Ibnu Abbas yaitu taat kepada Allah dan melarang maksiat. Tapi Ali bin Abi Thalib memahami khusus dengan cara apa? Mengajarkan ilmu dan mengajarkan adab akhlak kepadanya.
maka insya Allah dengan begitu menjadi apa? Selamat dari api neraka. Ya baca. Ala wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanin asiratun indahum. Ingatlah, berbuat baiklah terhadap para wanita, karena mereka adalah tawanan yang ada pada kalian. Di antaranya adalah dengan mengajarkan hal yang bisa memperbaiki sikapnya dalam beragama dan mendidiknya dengan didikan yang membuatnya bisa istiqamah dan baik. 3. Mendidiknya untuk menjalankan ajaran-ajaran dan adab-adab Islam serta menghukumnya bila menyelisihinya, yaitu melarangnya berpergian sendirian atau menampakkan wajahnya dan bertabarruj atau bersoleh dan berbau dengan laki-laki yang bukan mahram. Di samping itu hendaknya memberikan perlindungan dan pengayoman yang cukup, sehingga tidak membiarkannya merusak akhlak ataupun agama, dan tidak membiarkan sarana untuk berbuat fasik terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya atau berbuat jahat. Karena suami adalah penanggung jawab istrinya, berkewajiban menjaga dan memeliharanya. Berdasarkan firman Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. An-Nisa ayat 34. Dan sabda Rasulullah, "Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarga yang dipimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini saudaraku, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ingatlah, kata Nabi, ala, mana ala itu apa? Ingatlah. Wastausu bin nisa, dan berbuat baiklah dengan atau terhadap para wanita. Saling berwasiat, nasihati supaya berbuat baik kepada para wanita. Lelaki walaupun diberi qadar takdir Allah pemimpin, dia tidak boleh semena-mena terhadap apa? Perempuan. Harus tetap memuliakan dan berbuat baik. Perempuan itu di sisi laki-laki seperti tawanan, yang artinya harus dijaga, harus dicukupi, diayomi, dan seterusnya. Dari ayat di atas dan hadis yang kita baca ini, secara umum seorang suami wajib menjaga keluarganya supaya selamat dari neraka. Wajib menjaga supaya selamat dari neraka. Ini secara umum. Perinciannya secara detailnya di antara dengan cara mendidik dan menjalankan ajaran-ajaran Allah serta adab-adab Islam. Nanti bagaimana kan ingin semoga selamat, tapi nggak diajarkan agama, nggak diajak ngaji, nggak diajarkan adab, cara makan yang benar, cara hidup sosial yang benar, keluarga itu tidak akan selamat dari apa? Neraka. Maka harus dididik dan diajarkan adab-adabnya. Jadi seorang suami wajib mengajarkan adab-adab Islam kepada istrinya, kepada anaknya. Bahkan Syekh merinci dengan cara apa? Di antaranya harus melarang bepergian sendirian. Seorang istri kalau bepergian, usaha mengajak mahramnya, baik itu anaknya atau kakaknya, adiknya, atau sama-sama perempuan. Jangan dibiasakan pergi sendiri, kecuali pada tempat-tempat yang sudah apa? Ma'ruf, mau ke warung depan, ke sekolahan yang setiap hari dia acara begitu. Kalau tidak, maka tidak boleh pergi sendirian jauh tanpa apa? Tanpa teman, tanpa mahram. Maka sering terjadi itu yang sekarang itu gara-gara media sosial, grup WhatsApp SMP, grup SMA, terus banyak sekali acara. Bahkan sampai ada yang pergi jauh menipu suaminya, tidak dengan mahramnya, tidak ngajak anaknya, acara perkawinan, acara reuni, acara ini banyak alasannya. Ternyata acaranya apa? Lain apa yang disampaikan kepada suaminya. Nauzubillah min
dzalik. Semoga terampuni dosanya. Amin Allahumma amin. Dan yang parah lagi, kadang-kadang perempuan sekarang itu karena banyak grup WhatsApp itu sering keluar rumah tanpa izin, atau izin pun dia bohong atau menipu. Maka yang baik jangan dibiarkan sendirian kalau pergi, supaya mengajak teman, baik itu anaknya, minimal anak yang kecil tetap harus diajak. Kemudian seterusnya dilarang menampakkan wajah dan bertabarruj bersolek. Kalau keluar wajah yang bersolek, menor, nggak boleh begitu. Atau acara-acara yang jelas baur, laki-laki perempuan kumpul jadi satu. Nauzubillah. Juga laki harus memberikan perlindungan dan pengayoman. Cukup memberi kamar beristirahat, ada tempat tinggal, ini namanya perlindungan dan pengayoman. Dan tidak membiarkan akhlaknya rusak. Jadi istri di rumah senang joget-joget, mendengar musik, lama-lama suami harus tegur itu, jangan dibiarin. Kalau istri ada yang rumah senang musik, hari-hari dengerin itu di HP langsung di telinganya headset itu. Kadang biarin, itu termasuk maksiat harus dilarang, supaya ganti tilawah Al-Quran, minimal kajian atau tausiah. Jangan biasa dengar musik yang lama-lama, lebih-lebih sambil tiduran kadang-kadang, itu kesukaan syaitan. Alhamdulillah. Nah, ini laki-laki menjadi ra'in fi ahlihi. Laki-laki itu ra'in fi ahli, pemimpin dalam keluarganya. Wa mas'ulun, dan akan dipertanggungjawabkan. Ini yang harus tahu. Laki-laki tanya, bagaimana anakmu, bagaimana istrimu, apa yang kau didik. Nanti semua di akhirat laki-laki tanggung jawab tentang keluarganya. Tanggung jawab keluarganya. Maka tidak boleh semena-mena ya. Misalnya yang keempat, bersikap adil terhadap para istri jika memang dimadu, yaitu adil dalam memberi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, dan giliran. Tidak berat sebelah dalam hal tersebut atau curang ataupun aniaya, karena Allah Azza wa Jalla telah mengharamkannya. Sebagaimana firman-Nya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Rasulullah SAW pun telah berwasiat untuk berbuat baik terhadap istri, sebagaimana sabdanya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap istri. Bismillahirrahmanirrahim. Hak istri selanjutnya yang keempat, harus berbuat adil. Ini bagi yang punya istri lebih dari satu, harus berbuat adil dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, giliran. Masya Allah, berat sekali. Maka sebaiknya fawahidah, satu saja. Insya Allah tidak harus berpikir adil. Amin Allahumma amin. Satu koloro satu di sini, satu di sana. Satu, kata Allah, satu, supaya kamu tidak takut. Kalau dua harus berpikir adilnya, apalagi tiga, empat dan lainnya. Ayat ini menunjukkan tidak dilarang poligami, tapi berat risikonya harus adil. Kalau dipaksa susah adil itu satu. Kalau terlanjur dua harus usaha adil, giliran, tempat tinggal, rumah, makan, sebisa mungkin dibuat adil. Minimal kalau tidak bisa adil harus saling ridho. Saling ridho, supaya saling meridhoi. Dan Nabi bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Itu orang baik itu siapa tuh? Laki-laki itu yang paling baik terhadap istri. Jadi nggak ada lelaki baik tapi dia istrinya bilang nggak baik, nggak ada. Lelaki dianggap baik, padahal dia istrinya bilang tidak baik, maka nggak bisa. Jadi seorang suami menjadi baik bila dia baik kepada istrinya, kata Nabi.
wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik di antara kalian terhadap istri. Jadi tanya suami mana yang paling ideal, siapa yang paling baik jadi suami? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang lain. Mana dalilnya? Wa ana khairukum li ahli, dan aku orang terbaik dari kalian kepada istriku. Maka orang baik itu harus baik kepada apa? Istrinya. Maka istri-istri itu punya hak dibaiki oleh suaminya, ya. Yang kelima, tidak menyebarkan rahasianya dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya, karena suami adalah kepercayaannya dan yang dituntut untuk menjaga dan melindunginya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yansuru sirraha." Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya pun menggaulinya, lalu suaminya menyebarkan rahasianya. Yang kedua, hak-hak suami terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, hak istri atas suami. Artinya apa? Kewajiban bagi para suami. Di antaranya tidak menyebarkan rahasia dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya. Jadi seorang istri dan suami itu kata Allah apa? Libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri-istri itu pakaian untuk suami dan suami itu pakaian untuk istri. Fungsi pakaian diantaranya adalah menutupi. Maknanya apa? Menutupi aib, menutupi kekurangan. Jadi nggak boleh cerita dengan temannya menceritakan aib pasangan. Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bujuku ya pian, mung siji kekurangan ini. Itu nggak boleh. Walaupun hanya apa? Satu itu nggak boleh loh kita. Larangan Nabi. Sering kita bicara itu. Sudah terkenal suamimu itu nggak boleh kita ngomong. Jadi aib perut, perut apa? Keluarga, isi perut keluarga jangan diumbar di mana-mana. Nabi mengatakan seburuk-buruk kedudukan di sisi Allah. Nauzubillah. Apa kata Nabi? Seburuk-buruk kedudukan, malah sangat buruk pangkatnya nanti di hari kiamat. Siapa yang mengumbar rahasianya keluarganya, aibnya keluarganya. Jadi nggak boleh mengumbar aib keluarga. Dia akan menjadi apa? Tingkat atau pangkat terburuk di hari kiamat. Terutama mengumbar apa? Aib dari sisi bodinya. Kalau sekarang sering apa yang dinamakan itu mencela apa? Bodi, ini nggak boleh diumbar-umbar. Apa kata Nabi? Ar-rajula yaqudi ila ra'amtihi wa tufdi ilaih. Laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya pun menggaulinya, artinya boleh dua-duanya. Maka yang banyak dibahas, seks dalam suami istri itu boleh dimulai dari suami, boleh juga seorang apa? Istri. Dua-duanya punya hak. Itu yang paling banyak diikuti. Tapi ada yang membicarakan bahwa seks itu adalah hak suami. Jadi kalaupun suami nggak mau, istri nggak boleh maksa. Ada yang pendapat seperti itu. Tapi yang banyak dua-duanya punya hak. Mayoritas ahli ilmu mengatakan apa? Dua-duanya punya hak. Di antara hadis ini, laki-laki menggauli istrinya dan istri pun menggaulinya. Artinya dari dua pihak sama-sama. Dan ayat kemarin kita bahas yang di halaman berapa? Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Yang kita bahas kemarin di awal tentang hak istri. Jadi ada yang namanya hak dan kewajiban itu sama. Jadi boleh seorang istri memulai pengen seks sama suaminya, bilang itu boleh. Tapi rata-rata perempuan itu apa? Malu-malu, hanya pakai sindiran-sindiran. Tapi sebenarnya apa? Boleh, dua-duanya boleh. Tsumma yanshuru sirraha, kemudian menyebarkan rahasianya. Nanti bar cerita kumpul istri, terus suami sebarkan temannya, masang apa jenenge status, terus posting di Twitter, di Facebooknya. Ini larangan loh ya.
posting apa? Rahasia keluarganya, masalah sedikit curhat ya, di media sosial. Larangan Nabi yang melarang. Ini siapa yang begitu nanti pangkatnya terendah di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan biasa mengumbar. Engkau udah tanya, terutama manten baru apa itu, kalau ditanya bagaimana malam pertama, boleh nggak cerita begitu? Nggak boleh, karena itu apa? Rahasia. Begitu juga nggak boleh menceritakan temannya kepada suaminya. Ibu-ibu menceritakan temannya, itu loh Pak, teman saya itu gini. Itu nggak boleh sama suaminya. Karena apa? Itu kehormatan, tidak boleh dia merendahkan. Apalagi kalau tentang apa? Tentang yang porno. Nauzubillah, itu dilarang. Di antaranya hadis ini melarang membicarakan porno atau seks dalam rumahnya kepada orang lain. Kadang-kadang sama-sama perempuan pamannya kan pedok-pedok perempuan, nggak boleh, nanti akan sampai kemana-mana. Tidak boleh menceritakan keluarganya dalam hal rahasia. Yang begitu pangkatnya terendah di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Mana asyarina, sejelek-jelek manusia kedudukannya di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Jadi seorang istri dan suami itu kalau sudah menjadi pasangan harus saling menutupi kekurangannya. Yang ada apa? Baiknya saja. Sudah nggak ada apa? Buruknya sama sekali. Amin Allahumma amin. Ya. Yang kedua, hak-hak suami terhadap istri. Istri berkewajiban terhadap suaminya, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan adab-adab berikut. 1. Menaatinya dalam hal-hal selain kemaksiatan terhadap Allah. Allah berfirman, "Fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. An-Nisa ayat 34. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fala ta'tihi fabata ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikah hatta tasbih." Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu si istri tidak memenuhinya, lalu suaminya bermalam dalam keadaan marah kepada istrinya, maka istrinya itu dilaknat oleh para malaikat hingga pagi. Dalam sabda lainnya, beliau menyebutkan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amra'atul mar'atan an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, pasti aku memerintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Masya Allah. Hak-hak suami terhadap istri. Tadi kita bicara awal hak istri terhadap suami. Sekarang sebalik. Kewajiban istri terhadap suami. 1. Mentaati tanpa tapi dan tanpa nanti. Yang benar itu. Taat tanpa tapi dan tanpa nanti. Syaratnya bila perintahnya itu tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Istri wajib taat tanpa nanti. Maka di hadis Rasulullah yang ketiga, walaupun engkau sedang memasak di tengku dapur, dipanggil suaminya harus datang. Bahkan sholat sunnah disuruh membatalkan kalau dipanggil suaminya. Nas ayat Al-Quran, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Nang taat. Begitu juga hadis Rasulullah, kalau suami memanggil istrinya ke ranjangnya dan tidak datang, maka malaikat akan melaknatnya, artinya mendoakan jelek sampai pagi. Jadi kalau istri membantah suami ketika dipanggil ke ranjangnya, ini dosa dosa besar. Karena ada kata laknat, itu maknanya dosa besar. Jadi nas hadis dan Al-Quran, kalau terdapat kata laknat, itu maknanya dosa dosa besar. Baik laknat Allah, laknat malaikat, bahkan laknat manusia, itu bermakna dosa besar. Dan istri yang dipanggil suaminya tidak mengiyakan, nah ini dosa besar. Ini kebiasaan kita kurang taat kepada siapa?
suami. Ya ada kita nanti panggilan sebentar Pak, nggak boleh begitu yang benar. Tapi harus apa? Datang ngomong dulu. Kurang apa? Hormatnya kepada suaminya. Padahal Nabi apa sabdanya? Lau kuntu amiran ahadan, kalau aku boleh memerintahkan seseorang ayyasjuda li ahadin, kata Nabi. Seseorang boleh sujud kepada seseorang. Ini menunjukkan tidak boleh manusia sujud kepada manusia, itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Seandainya boleh, nomor satu bukan kepada presiden, enggak, tapi istri kepada suaminya. Kata Nabi, seandainya boleh mereka sujud, ini maknanya apa? Enggak boleh. Orang sujud kepada manusia itu enggak boleh. Maka sungkem kepada bapak ibu termasuknya itu enggak boleh sampai kepada sujud. Kepada raja juga enggak boleh kepada apa? Sujud. Makanya kalau mantenan itu seringnya ada sungkem namanya manten kepada apa? Bapak ibunya yang sampai posisi sujud, yang benar itu haram. Nas hadis ini Nabi mengatakan seandainya boleh, itu pun enggak boleh. Seandainya boleh suami istri sujud kepada suaminya, tapi itu enggak boleh, makanya haram. Jadi penghormatan kepada manusia paling banyak maksimal itu sampai rukuk, itu pun nggak boleh melebihi rukuk, harus kurang dari apa? Posisi rukuk. Kalau presiden lewat ngomong harus begini kepada orang tua, itu nggak boleh melebihi posisi rukuk, karena rukuk sujud hanya hak Allah Ta'ala, bukan hak lain. Maka tidak ada syariat kita sujud kepada orang tua, baik sungkem kepada mertua, kepada ibunya sendiri juga tidak boleh. Yang nas cara berobatnya adalah apa? Mencium keningnya, tangannya, kepalanya, itu nas berhormat kepada ibunya, kepada apa? Ibunya, tidak disuruh sujud. Jadi kalau ada yang minta sujud sungkem yang benar tidak usah. Kalau ada mantan itu jangan sampai sungkemnya melebihi apa? Di bawah posisi rukuk. Maka yang baik nomor di pundak. Sing sedengan kalau di Jawa harusnya apa? Di pundak, jangan di bawah bokong. Karena rukuk itu posisinya apa? Posisi punggung, posisi bangkean, pinggang. Jangan di bawah itu hormat orang. Harus menunduknya kira-kira sepundak. Atau kalau mau ya berpelukan, kemudian mukanya apa? Di dada. Itu paling sudah maksimal, tidak lebih. Karena sujud lebih-lebih dilarang. Sujud sampai apa? Haram, itu dosa besar, termasuk yang diharamkan sujud kepada orang lain atau kepada manusia. Kalau boleh, kata Nabi apa? La amartul mar'ah, saya sungguh akan merintah perempuan untuk sujud kepada suaminya. Tapi karena tidak boleh, maka di hadis muttafaq alaih ini tidak disuruh sujud. Artinya apa? Maksimal ketundukan istri kepada suami, hormatnya menenang. Enggak boleh bantah sedikit kalau tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kepada tabiat-tabiat perempuan itu suka bantah. Baru ngomongin apa-apa belum. Baru dengar sesuatu sudah bilang apa? Enggak dulu. Walaupun taat, tapi apa? Bantah dulu. Nah, ini termasuk tidak apa? Tidak baik. Alhamdulillah. Jadi pertama kata Nabi, haknya suami adalah ditaati. Perinciannya kalau dipanggil terutama keranjangnya harus cepat apa? Datang. Terus hormatnya juga maksimal. Yang kedua, memelihara harga dirinya dan menjaga kehormatannya, menjaga harta dan anak-anaknya serta urusan rumahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah, "As-salihatu qanitatun hafidhatun li ghairi bima hafidhallah." Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. An-Nisa ayat 13. Dan sabda Rasulullah, "Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi." Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Serta sabda beliau, "Fa'aqakum 'alaihinna an la yutina furushakum man tawraduna wa la ya'tanna fi buyutikum liman taqrabun." Maka hak kalian terhadap mereka para istri adalah agar tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai menghiduri tempat tidur kalian dan tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai masuk ke rumah kalian.
Yang ketiga, tetap tinggal di rumah suaminya sehingga tidak keluar rumah kecuali dengan izin dan kerelaannya yang disertai dengan menundukkan pandangan, merendahkan suara, menahan diri dari berbuat buruk, memelihara lisan dari perkataan kotor dan jorok, serta senantiasa memperlakukan kerabat suami dengan baik sebagaimana sikap suami terhadap mereka. Karena tidaklah seorang istri dianggap telah berbuat baik terhadap suaminya jika ia berbuat buruk terhadap orang tua dan kerabat suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, memelihara harga dirinya dan menjaga kehormatan. Seorang istri harus menjaga kehormatan suaminya. Jangan melecehkan di depan umum atau mengumbar aibnya di depan umum. Ini namanya tidak menjaga apa? Kehormatan. Dan Allah menyebut wanita yang baik apa? Fasolihat. Di ayat ini An-Nisa 34, wanita-wanita yang soleh. Jadi wanita soleh tidak hanya di Al-Quran, apa tidak hanya di hadis Nabi, tapi nas di Al-Quran juga artinya apa? Fasolihat. An-Nisa ayat 34. Fasolihatu, wanita-wanita soleh. Siapa mereka yang soleh itu? Qanitat, harus taat kepada Allah. Jadi walaupun dia baik kepada suaminya, menjaga suami kehormatannya, tapi dia tidak taat kepada Allah, maka dia tidak apa? Tidak solehah. Ada umpama istrinya wah baik sama suaminya hormat, tapi dia non muslim, berarti nggak taat kepada apa? Allah, maka bukan solehah. Syarat solehah yang pertama harus apa? Qanitat. Apa qanitat? Taat kepada Allah Ta'ala. Nomor 1, wanita solehah taat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, hafidhatun lil ghaibi, memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ini yang paling berat, ya, melihara diri kepada dirinya sendiri ketika suaminya tidak ada, baik dirinya dan hartanya kalau dinas hadisnya. Karena Allah telah memelihara mereka bima hafidallah. Jadi kalau di Al-Quran wanita solehah itu apa? 1, taat kepada Allah. Yang kedua, bisa menjaga diri di saat suami tidak ada. Itu saja. Kalau wanita namanya cerewet, marah, itu manusiawi, belum dinamakan apa? Dosa yang besar. Tapi itu termasuk dosa. Tapi kalau sudah tidak bisa menjaga diri, maka ini dosa yang besar. Dan perlu diingat, wanita adalah pemimpin, laki-laki pemimpin keluarga. Tapi wanita itu pemimpin rumahnya. Jadi rumah si pemimpin yang benar siapa? Istri, bukan suami. Nanti nak pengen mujur nang di jenenge apa? Kordene warna apa? Itu boleh seorang istri apa? Ije minta mau ini, mau itu, karena memang dia mimpin apa? Rumahnya. Walaupun tetap menghormati dan izin suami. Jadi boleh seorang istri ngeyel, oh ini mas ini lemari ini, itu boleh karena rumah dia apa? Yang ngatur. Tidak harus apa? Suaminya. Apa kata Nabi? Ra'iyah ala baitin zaujiyah, rumahnya suami. Wa waladi dan anak-anaknya. Yang mimpin anak itu siapa? Istri. Maka istri kalau dibilang suami itu anak-anak rumah, harus menerima. Jangan bantah, oh, anakmu, enggak boleh gitu. Nas Nabi itu anak-anak adalah apa? Anak buahnya siapa? Mamanya. Mamanya itu punya anak buah siapa? Anak. Jangan mengatur suaminya, tapi mengatur siapa? Anaknya. Karena pemimpin keluar rumah dan anak-anaknya, kata Rasul. Jadi anak-anak itu pemimpinnya siapa? Ibunya. Maka suami kalau bilang pemimpinnya ya kok, itu boleh, benar betul. Tidak kadang kalau istri digituin marah. Pemimpinnya itu marah. Padahal itu pujian. Istri itu apa? Pemimpin anak-anak, harus diikuti anaknya. Maka istri yang baik mengajak anaknya menghormati suaminya dan tidak masukkan tamu ke rumahnya, lebih-lebih di kamarnya orang yang dibenci oleh suaminya. Kalau suami benci seseorang, baik itu adik iparnya umpamanya, maka istri tidak boleh menerima tamu yang dibenci oleh siapa? Suaminya, dalam rangka menjaga. Yang ketiga, tetap tinggal di rumahnya. Yang paling ramai itu dibahas tentang apa? Ayat Ahzab 33, wa qarna fi buyutikun. Ada melesetnya jenenge apa? Virus corona. Ya, bisa apa? Corona. Di Al-Qur'an ini ada corona, corona. Tapi bukan corona yang berapa? Corona ini ayatnya.
Wa qarna fi buyutikun, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Maka ada corona sing apik apa nang jero omah wae. Itu digathuk-gathukno ayate karo apa virus corona. Ini ayatnya. Wa qarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Di perempuan yang baik apa? Perempuan yang betah di rumah. Bener apa enggak kira-kira? Sing apik perempuan yang betah di rumah kok di mall. Yang betah apa? Di rumah. Perempuan yang baik betah di rumah. Jadi makin betah di rumah, dialah wanita yang paling baik, terbaik. Kalau enggak betah di rumah, maka dia harus membuat betah di rumahnya. Ini kata Allah, sebisa mungkin betah di rumah dan tidak bertingkah laku seperti jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Bersolek di luaran, senang campur baur laki perempuan. Ini adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau bicara supaya tidak berkeras-keras serta tidak tomah. Ini akhlak untuk perempuan. Bicara yang baik tidak apa? Keras. Janganlah kamu tunduk. Ya, kalau bicara dengan seorang perempuan harus lebih menghormati siapa? Suaminya. Laki-laki tidak boleh tunduk dengan suara perempuan. Ada kan suara perempuan yang keras, malah laki-lakinya itu kalem, malah gitu nggak boleh, itu kebalik. Di rumah yang benar suaminya ngomongnya apa? Yang lebih keras daripada istrinya. Jangan kebalik, malah istri ngomongnya buat. Sing akeh iki ya. Istrinya banter sing akeh rata-rata. Banter bapak, banter ibu rata-rata loh. Banter ibu. Nah ini nggak baik ya. Pada suami harusnya apa? Pelan. Termasuk akhlak loh ya, mengeraskan suara itu akhlak loh. Termasuk Nas Al-Hujurat sama Nabi juga dilarang kan. Jangan mengeluarkan suaramu, mengeraskan lebih daripada suara apa? Nabi. Termasuk dalam pemimpin. Maka kalau ada sambutan-sambutan yang benar, kalau sudah ada bupati, camat tuh nggak perlu nyambut kan benar. Karena sudah ada apa? Bupatinya, jadi nggak boleh lebih keras. Khawatirnya sambutannya lebih keras karena suara keras termasuk tidak menghormati pemimpinnya. Jadi harusnya keras, suaranya itu ada pemimpinnya, dia harus lebih pelan. Dan ayat lanjutnya An-Nisa 148, la yuhibbullahu jahra bisu minal qaul illa man zulim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang dengan terus terang. Ini termasuk larangan ngomong porno. Delok-delok porno terus terang, terus ngomong jelas-jelas itu enggak boleh. Ngomong seks itu langsung dengan bahasa ngoko, itu yang benar dilarang. Ini ayatnya. Allah tidak menyukai bersuara keras atau terus terang dengan perkara yang buruk, illa kecuali orang yang didolimi. Kalau orang dianiaya, didolimi, baru boleh dia ngomong apa? Jelek. Kalau nggak terdolimi, nggak boleh ngomong jelek. Maka ada orang sing desa nang arane apa blodok ya porno. Itu larangan kerasnya di sini. Biasa nggak boleh. Maka ada pernah nyebut apa? Al-Quran dianggap apa namanya itu? Justru pernah bilang apa? Kitab porno. Enggak, Al-Quran enggak porno yang itu. Al-Quran menyebut apa? Senggama aja tingkat apa? Lamas, menyentuh. Artinya diperhalus. Enggak boleh kita ngomong terus langsung porno. Kalau sentuhan dengan laki dan perempuan, makna sentuhan situ yang banyak maknanya apa? Jima atau senggama. Al-Quran dengan bahasa halus, tidak bahasa langsung vulgar. Jadi kalau hal jelek, hal misuh itu enggak boleh ngomong dengan keras. Ini ayatnya di An-Nisa 148. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Maka dulu geger waktu Gus Dur bilang itu ya. Tentang Al-Qur'an yang bahwa banyak bicara porno itu rame dulu, banyak yang enggak terima. Karena kita nggak boleh tidak terus terang ngomong sesuatu yang jelek. Kita ngomong syirik kadang disampaikan dengan perkara dolim yang besar, bahasa-bahasa harus begitu. Khairun nisa'il lati atasnya. Hadis Nabi wa kullil mu'minati yaqudna min absarihin wa yahfadna furujahun
wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Perempuan, ingat-ingat ibu. Wa qul lil mu'minat, katakan kepada para mukmin perempuan, yaqdudna min absarihin, supaya mereka menahan pandangan mereka. Di perempuan itu banyak memandang, kalau laki banyak apa? Memegang, itu yang banyak. Memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Yang tidak biasa nampak jangan perlihatkan apa? Perhiasannya. Seorang ibu